Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali lagi berjumpa di Live Study. Sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam sorga, kami mau terus belajar kebenaran firman-Mu. Wahyukan buat kami apa yang menjadi isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom saudaraku, akhirnya kita sudah sampai di penghujung kitab Kisah Para Rasul. Kita akan segera menyelesaikan kitab Kisah Para Rasul, ya. Pada kesempatan ini kita mau belajar bagian penghabisan Kisah Rasul 28 ayat 21 sampai 31. 21 sampai 31. Mari kita akan baca dulu ayat 21 dan 22. Akan tetapi mereka berkata kepadanya, kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang untuk memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang Masab ini kami tahu bahwa di manapun ia mendapat perlawanan. Nah, jadi Bapak Ibu, saya ingin meneruskan yang minggu lalu. Paulus berpikir bahwa tua-tua Yahudi yang ada di kota Roma itu sudah tahu bahwa Paulus punya kasus. Paulus dituntut hukuman mati oleh tua-tua Yahudi yang ada di Yerusalem. Itu hendaknya minggu lalu kita sudah belajar, Paulus memberikan klarifikasi supaya jangan ada salah sangka, supaya jangan dikira Paulus datang untuk melaporkan balik, ya. Kalau ibarat sekarang ini ada laporan masuk dilaporin balik gitu. Enggak. Paulus bukannya melaporkan balik Bapak Ibu Saudara, ya. Paulus datang ke Roma itu bukan untuk melaporkan tua-tua Yahudi yang ada di Yerusalem kepada kaisar, tetapi Paulus hanya naik banding membuktikan dirinya tidak bersalah. Aku jangan dihukum mati dong, seperti permintaan tua-tua Yahudi. Itu intinya. Jadi Paulus memberikan klarifikasi karena dalam benak Paulus bahwa tua-tua Yahudi yang ada di kota Roma itu sudah tahu tentang kasus Paulus ini dari tua-tua Yahudi yang ada di kota Yerusalem. Namun rupanya mereka belum tahu. Maklum saudara, zaman dulu belum ada TV, belum ada WhatsApp. Kalau sekarang kan waduh, ya, ada berita apa dikit langsung itu forward berantai di WhatsApp, seluruh dunia tahu langsung Bapak Ibu, ya. Bisa diviralin lewat Instagram, lewat TikTok. Wah, kalau sekarang nggak main-main. Tapi zaman dulu kan TV belum ada, semuanya keterbatasan informasi sekali saudara. Nah, tapi singkat cerita, orang-orang Yahudi di Roma belum mendengar bahwa Paulus ingin dibunuh atau dijatuhi hukuman mati oleh para imam-imam, para tua-tua Yahudi yang ada di Yerusalem, ya. Nah, jadi ketika Paulus berkata ia ke Roma untuk naik banding, mereka juga belum tahu apa-apa. Namun mereka sudah mendengar ajaran Kristen yang mendapatkan perlawanan di mana-mana, ya. Seperti yang saya sudah katakan minggu lalu, Petrus sudah terlebih dahulu datang di kota Roma. Jadi Petrus itu sempat datang ke Roma, lalu dia pergi keluar lagi, akhirnya dia ke Roma lagi. Petrus meninggal menurut catatan sejarah gereja di Roma dengan disalibkan terbalik sekitar tahun 67 Masehi. Nah, tapi again saya mau nyatakan bahwa mereka sudah mendengar tentang ajaran Kristen atau pengikut Kristus, ya. Kristen ini bukan agama, tetapi pengikut Kristus, Yesus Kristus dari Nazaret, Sang Mesias yang dipercaya oleh pengikutnya sebagai Mesias, ya. Dan di sini mereka sudah pernah mendengar dan mereka tahu ajaran ini cukup mendapat pertentangan, cukup mendapatkan perlawanan di mana-mana. Tapi saya mau ajak saudara melihat begini saudara, ya. Perhatikan ayat yang ke-22. Ini nih sangat-sangat menarik untuk kita lihat. Di situ di apa katakan tentang Masab ini. Kalau terjemahan 2 TB2 tentang aliran ini. Nah, saudara, ini menarik. Kenapa dikatakan Masab? Nah, ada 3 hal yang saudara harus tahu. Paulus dan murid-murid lainnya tidak pernah meninggalkan agama Yahudi. Saya ulang lagi.
Mau Paulus, mau Petrus, mau Yohanes, siapapun dia, murid-murid Tuhan Yesus, orang-orang Yahudi yang menjadi percaya, mereka tidak pernah meninggalkan agama Yahudi. Jadi kita harus berpikir kekristenan pada saat itu bukan seperti sekarang ini. Ya, kekristenan zaman dulu itu bukan seperti sekarang ini. Kalau kekristenan sekarang ini kan agama, masuk Kristen pindah agama. Ingat, kekristenan itu jalan. Jalan Tuhan. Jalan kebenaran, saudara. Ya. Ini nggak ada urusannya, ya. Ini tidak ada urusannya dengan agama. Nah, kekristenan memang sejak semula itu kan dianut oleh orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Jadi kekristenan itu dianggap sebagai satu aliran aja, sebagai sebuah mazhab. Nanti ini saya jelaskan. Tetapi yang jelas Paulus itu tidak pernah meninggalkan agama Yahudi. Dia tetap hidup menurut hukum Yahudi. Dia tetap tidak makan babi. Dia tetap, kalau kita lihat di sebelum-sebelumnya, di hari raya Yudaisme, dia tetap berusaha pulang ke Yerusalem untuk mengikuti. Hanya saja dia punya pemaknaan yang baru, bahwa Kristuslah Mesias. Itu yang harus kita catat baik-baik, itu yang harus kita pahami, ya. Jadi saudara jangan pikir murid-murid itu ikut Yesus langsung meninggalkan semua agama Yahudi, tidak. Yang menjadi persoalan di Kisah Rasul 15 kalau kita ingat ketika konsili pertama di Yerusalem adalah begini Bapak Ibu. Untuk agama Yahudi ini dengan segala adat istiadatnya, dengan segala peraturannya, jangan dikenakan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Tetapi apabila bangsa Yahudi, Petrus punya anak, rasul lain punya anak, mereka tetap menyunatkan anaknya seperti hukum Yahudi. Jadi intinya mereka tetap mengikuti hukum Yahudi secara ketat. Tetapi yang tidak boleh adalah ketika itu dipaksakan kepada bangsa lain. Makanya Paulus menyunatkan Timotius, tapi Paulus tidak menyunatkan Silas. Silas nggak ada hubungan. Tetapi yang orang Yahudi biarlah tetap mereka ikut dalam hukum Yahudi. Nah, yang lucu adalah orang Kristen zaman sekarang, orang Chinese, orang Indonesia, orang bule, orang apa lagi, orang dari manapun itu, mau ikut ke Yahudi-Yahudian. Itu yang lucu, saudara. Ya, sekali lagi, kita tidak perlu mengikuti hukum Yahudi karena kita bukan orang Yahudi. Saudara mau makan babi, makan. Bagi yang doyan. Yang gak doyan juga gak ada masalah. Nah, tetapi kembali lagi ke poinnya di sini, ya, bahwa saya hanya ingin memberitahu para rasul tidak pernah meninggalkan agama Yahudi. Nah, hal kedua yang apa kita mau belajar, kita semua saudara satu Torah. Kristen, Yudaisme, ya, Samaria, Saduki, Eseni, kita semua saudara satu Torah. Ini yang Bapak Ibu perlu catat, ini yang Bapak Ibu perlu ketahui. Kita saudara satu Torah. Nah Bapak Ibu, karena kita saudara satu Taurat, kita menggunakan Taurat yang sama, hanya beda cara menafsirkannya. Kenapa saya harus katakan kita saudara satu Taurat? Supaya kita tidak melihat mereka sebagai asing. Mereka itu nggak asing. Sekaligus juga, kalau ada orang yang menuduh Taurat kita telah dipalsukan, mana siapa yang memalsukan? Tauratnya kita sama, sampai hari ini semua sama. Orang Kristen punya Taurat di Perjanjian Lama. Kalau saudara pergi ke Israel, ya, di mana agama Yudaisme di situ juga memakai Perjanjian Lama yang sama, Tauratnya sama. Orang Samaria yang jumlahnya sekarang hanya tinggal 600-an orang, itu adalah pencampuran Israel Utara. Yang 10 suku itu menggunakan Taurat yang sama. Orang Saduki tidak ada lagi sejak Bait Allah dihancurkan tahun 70, sebab mereka yang menguasai Bait Suci. Bait Sucinya tidak ada, golongan ini juga udah punah, aliran ini punah.
SNI juga sekarang sudah tidak ada, tetapi kita semua sharing satu Taurat yang sama. Ya, orang-orang Farisi yang di Yudaisme ya itu disebut sebagai penafsir Taurat. Samaria penjaga Taurat. Saduki hanya Taurat. SNI pelaku Taurat. Orang Kristen Yesus penggenap Taurat. Kita saudara satu Taurat semua. Nah, yang ketiga, Kristen memang pada mulanya pengikut Kristus, pengikut jalan Tuhan, itu dianggap sebuah mazhab, saudara. Makanya mereka tetap bisa ibadah di sinagog sama-sama. Tapi di mana kekristenan dianiaya, ya mereka harus ibadah di rumah-rumah. Tapi kalau tidak ada penganiayaan, ya mereka juga ibadah di sinagog-sinagog. Nah, jadi kalau saudara bayangin sekarang, ya kalau nggak ada penganiayaan, kita bisa beribadah di gereja, di gedung-gedung gereja kan. Tapi kalau seandai kata ada penganiayaan terhadap orang percaya, di mana kita tidak lagi bisa beribadah di gedung gereja, ya kita akan di rumah-rumah. Kira-kira seperti itu. Nah, kekristenan itu memang merupakan dianggap satu mazhab daripada agama Yudaisme atau orang-orang Yahudi pada zaman dahulu. Nah, kekristenan baru berpisah total itu kira-kira tahun 132 Masehi. Ketika Rabi Akiba mengangkat Simon Bar Kokhba sebagai Mesias. Siapa Simon Bar Kokhba? Ini adalah pemimpin militer. Dia memimpin peperangan, memimpin pemberontakan kepada Romawi. Nah, di mana? Dari dulu itulah yang diimpikan. Kenapa Yesus disalibkan? Dianggap Mesias nggak cocok, nggak punya pasukan, sedangkan mereka mau terlepas dari penjajahan Romawi. Tapi nggak cocok nih. Ketika nggak cocok, ya udah. Yesus dianggap salah. Nah, Simon Bar Kokhba seorang pahlawan perang dianggap ini yang cocok dengan pengharapan bangsa kita. Ini yang cocok. Nah, oleh karena itu ya, ketika Rabi Akiba mengangkat Simon Bar Kokhba jadi Mesias, orang Kristen betul-betul terpisah dari Yudaisme. Karena bagi orang Kristen, sorry, untuk yang satu ini kita nggak bisa. Karena kita nggak bisa punya Mesias yang lain selain Kristus. Kita saudara satu Torah, oke. Cara kita melihat Torah, cara kita melihat kitab nabi-nabi, itu oke. Itu bisa berbeda. Tapi ketika kita harus mengakui Mesias yang lain selain Yesus, di titik ini kita berpisah. Begitu saudara kira-kira. Maka saya sekali lagi bilang, kalau kita membaca Alkitab melepaskan dari akar sejarah, kita kehilangan banyak hal. Saya membaca di buku-buku tafsiran tentang kenapa digunakan kata mazhab. Rata-rata kalau teolog-teolog modern menilai ini sebagai itu tidak tepat. Kristen itu bukan aliran dan lain sebagainya. Tapi kalau kita nggak paham sejarah, kita akan kehilangan kapan, kenapa Kristen disebut mazhab, dan kapan kekristenan betul-betul berpisah dari agama Yahudi. Nah, ini semua kita harus kembali berpulang ke akar sejarah yang jelas. Ya, oke. Saya teruskan. Ayat yang ke-23 sekarang. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan, bersaksi kepada mereka tentang kerajaan Allah. Berdasarkan Taurat Musa dan nabi-nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Rupanya orang-orang Yahudi yang ada di kota Roma penasaran. Paulus ini cendekiawan terdidik, saudara. Ya, memang saya paham ada orang yang dipakai Tuhan itu bermacam-macam. Kalau saudara ngelihat pengkhotbah aja kan tipenya macam-macam, ya. Ada yang tipe cendekiawan, ya, piawai dalam mengajar. Ada yang tipe KKR, pokoknya penyemangat, ya, menarik, atraktif, tapi bukan tipe cendekiawan, bukan. Ya nggak apa-apa, semua dipakai Tuhan, ya. Dan Paulus ini tipe cendekiawan. Itu sebabnya Paulus bisa menjelaskan dengan fasih, orang-orang mau mendengar dari Paulus, ya.
Mereka datang, bahkan dikatakan dalam jumlah yang besar. Kita harus menghargai juga orang-orang Yahudi yang ada di kota Roma. Mereka tidak sok tahu, mereka tidak menolak sebelum mendengar. Mereka datang dalam jumlah besar karena mereka punya rasa ingin tahu. Perhatikan di sini apa yang Paulus beritakan, kerajaan Allah, the kingdom of God. Bukankah Tuhan Yesus datang juga memberitakan Injil kerajaan? Saudara, saya agak gelisah di titik ini. Hari-hari ini berita kerajaan hampir hilang. Berita kerajaan hanya diganti dengan berita keselamatan. Ya. Dalam berita kerajaan Allah pasti ada unsur keselamatan. Tetapi keselamatan bukan tujuan dari berita itu. Keselamatan hanyalah akibat dari berita itu. Tetapi bukan tujuan. Jangan pernah menjadikan keselamatan itu sebagai tujuan. Keselamatan hanya akibat. Sebab di mana-mana kalau kata selamat juga kita berbicara kembali kepada tujuan. Ya. Nah, Injil yang diberitakan jelas sejak semula Yesus membawa Injil kerajaan, bukan Injil keselamatan. Ini direduksi dengan kacamata doktrin. Selalu kita membacanya sebagai Injil keselamatan. Apa itu keselamatan? Mati, masuk surga, terhindar dari neraka. Itu definisi semua agama. Itu bukan definisi Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Yang Paulus beritakan, yang Yesus beritakan adalah Injil kerajaan, di mana Allah, sistem pemerintahan Allah akan memerintah secara mutlak di bumi ini, bukan di tempat lain. Dan akan dimanifestasikan sempurna di langit yang baru dan bumi yang baru. Tetapi sistem pemerintahan Allah itu harus dimulai memerintah dalam hidup Bapak Ibu Saudara, dalam hidup kita masing-masing. Ini loh yang Paulus sampaikan. Memang narasi terbesar dalam Alkitab sejak semula, Allah kita adalah Raja yang menyelamatkan. Bukan sekedar juru selamat, tetapi Raja yang menyelamatkan. Kalau juru itu tukang, saudara. Juru selamat, tukang selamatin. Juru kunci, tukang kunci. Juru masak, tukang masak. Orang seneng dengan kata juru. Sebab kalau terhadap kata juru, seakan kita nggak punya tekanan, kita nggak punya obligasi, kita nggak punya kewajiban. Kita bisa bebas-bebas saja. Tapi kalau dikatakan Tuhan kita Raja yang menyelamatkan, kata Raja itu memang agak menakutkan. Sebab di situ ada kedaulatan, ada kehendaknya, ada kepenuhannya di situ. Ya. Yang tepat, Allah kita Raja yang menyelamatkan. Kalau saudara perhatikan, Paulus juga bicara selalu Injil Kristus. Injil Kristus, bukan Injil Yesus, Injil Kristus. Kenapa? Kristus itu konteksnya Mesias, Raja yang diurapi. Ya. Jadi itulah yang Paulus beritakan dengan teliti, panjang lebar, pagi sampai sore. Yang Paulus beritakan bukan tentang dirinya. Yang Paulus beritakan tentang Yesus Kristus, Raja Mesias itu, Raja yang diurapi. Kita semua, ayo kalau kita bercerita, let's not about us. Bukan tentang kita, tetapi tentang Dia, Mesias, Raja yang diurapi. Ayat 24-25. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataan-perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Nah, hasil dari pemberitaan Paulus tidak sia-sia. Ya, sebab meskipun ada pertentangan, tapi ada juga yang menjadi percaya, ada yang tidak percaya. Ini hal yang biasa, saudara. Ya, apa yang kita bisa belajar dari sini? Dengar baik, jangan pernah merasa sia-sia. Even bahkan kalau hanya satu orang saja yang menjadi percaya, yang menjadi menerima Kristus karena pemberitaanmu, jangan merasa sia-sia. Even hanya satu orang, ya. Dan jangan juga merasa puas kalau banyak yang menerima Injil kerajaan.
Sebab itu bukan perbuatan kita, itu perbuatan Roh Kudus. Tugas kita cuma memberitakan. Dengan kata lain begini saudara, catat ini baik-baik. Jangan kecil hati kalau pemberitaan kita ditolak. Dan jangan tinggi hati kalau pemberitaan kita diterima. Tugas kita memberitakan Injil kerajaan. Jangan jadi kecil hati, jangan jadi tinggi hati. Kita hanya alat dalam tangan Tuhan. Kalau ada pun orang yang menerima itu pekerjaan Roh Kudus, tugas kita hanya alat yang dipakai Tuhan. Kita cukup berkata, Tuhan Yesus pakai kami sebagai alat-Mu. Tuhan pakai kami sebagai alat-Mu. Bukan kuat kami, bukan gagah kami. Jadi jangan tinggi hati kalau orang menerima, jangan kecil hati kalau orang tidak menerima apa yang kita beritakan. 26-29, pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar namun tidak mengerti, kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, telinganya berat mendengar, matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya, mengerti dengan hatinya lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Sebelum mereka pergi berpisah, Paulus mengucapkan satu kalimat terakhir, khususnya untuk mereka yang menolak berita Injil. Memang Paulus pun gak kecil hati, tadi saya katakan jangan kecil hati kalau orang menolak pemberitaan kita. Paulus tidak kecil hati, dia teringat apa yang Nabi Yesaya katakan, bahwa bangsa ini mendengar tapi gak ngerti, melihat tapi tidak menanggap. Kenapa? Sebab hati mereka menebal, telinga mereka berat mendengar, mata mereka tertutup. Kalau kita mendengar firman Tuhan, kata kitab Ibrani, jangan keraskan hatimu. Jangan kita dengar tapi kita keraskan. Ya. Karena penolakan mereka, maka berita keselamatan diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Ini sesuai dengan Yohanes 1 ayat 11-12. Yesus datang kepada milik kepunyaannya, namun mereka tidak menerimanya. Ya, tetapi barang siapa yang menerimanya diberikan hak sebagai anak-anak Allah. Memang bangsa Yahudi menolak Injil, tapi kita belajar dari sini. Jangan kita menjadi seperti orang-orang Yahudi yang menolak. Hati yang menebal, ya. Hatinya jadi batu. Telinganya berat mendengar, matanya tertutup. Jangan kita jadi seperti itu, Bapak Ibu Saudara ya. Biarlah kita responsif, buka hati kita, kerendahan hati kita untuk boleh reseptif terhadap kebenaran firman Tuhan. Bagian terakhir ayat 30-31, dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Dengan terus terang, tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajarkan tentang Tuhan Yesus Kristus. Kisah Para Rasul ditutup dengan Paulus menjadi tahanan rumah, memberitakan firman selama 2 tahun di rumahnya. Nah, 2 tahun dari ini dicatat, kita tidak tahu setelah itu bagaimana ya, sebab Kisah Rasul berhenti sampai di sini. Tidak dijelaskan setelah itu bagaimana, kapan Paulus meninggal, apakah Paulus masih tinggal di rumahnya lagi, kita tidak tahu. Tapi yang jelas rumahnya menjadi sinagog Kristen, rumahnya menjadi gereja rumah. Dia dikawal 1 orang prajurit, tapi dia boleh dikunjungi oleh siapapun. Dan Paulus dengan sukacita terus mengajar. Selama ia di Roma sebagai tahanan rumah, Paulus menulis beberapa surat yang dikenal dengan surat-surat penjara. Di antaranya kitab Efesus, kitab Kolose, Filipi, Filemon, dan juga 2 Timotius. 1 Timotius ditulis ketika Paulus di Makedonia, tetapi 2 Timotius ditulis di Roma. Dan di 2 Timotius itulah Paulus berkata, aku telah mencapai garis akhir. Pertandinganku sudah mau selesai. Paulus sudah tahu masa hidupnya sudah segera berakhir. Lukas tidak mengisahkan bagaimana Paulus meninggal, tetapi sejarah gereja mencatat Paulus juga mati dipenggal di zaman Kaisar Nero. Kiranya kitab Kisah Para Rasul yang telah kita pelajari ini boleh
membawa kobaran api untuk memberitakan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami telah menyelesaikan kisah para rasul ini. Kiranya biar pembelajaran kami selama ini boleh menjadi kobaran api untuk kami mau memberitakan Tuhan Yesus kepada orang-orang. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, minggu depan sebelum kita masuk ke dalam kitab Roma, kita akan secara spesial, saya ingin membahas secara khusus tentang 4 penulis Injil. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ini pengantarnya. Dulu kita pernah bicara pengantar tapi kurang deep. Nanti saya ingin memberikan beberapa catatan-catatan sejarah sebagai tambahannya. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua. Sampai jumpa di live study yang akan datang. Kita mulai dengan Matius, sang penulis Injil. Sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. God bless you all.